Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna simbol Pancasila dan penerapannya. Apakah kamu masih ingat apa lambang negara Indonesia? Ya, betul. Garuda. Nah, seperti yang kamu lihat, Garuda itu dirancang tidak langsung sempurna ya, tapi ada tahapannya. Nah, siapa perancangnya? Perancang lambang Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II. Kemudian disempurnakan hingga diresmikan pada tanggal 10 Februari 1953. Nah, ini adalah lambang negara kita. Mari kita bahas apa saja yang ada di dalam lambang Garuda. Nah, yang pertama ada 45 helai bulu di leher. Lalu ada juga 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Dan ada 8 helai bulu pada ekor. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hasil Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selain itu ada juga di sini ada perisai yang tergantung di leher. Perisai ini melambangkan perjuangan, pertahanan, dan pembelaan diri dalam mencapai tujuan. Ada juga garis hitam tebal yang melambangkan posisi Indonesia yang ada di garis khatulistiwa. Nah, lalu ada gambar di dalam perisai yang menggambarkan 5 sila Pancasila. Terakhir, ada pita yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila nih yang ada di dalam perisai. Yang pertama adalah sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ada rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Nah, jadi apa sih maksudnya? Nah, di sini ada bintang. Gambar bintang itu diartikan adalah cahaya kerohanian. Lalu ada warna hitam yang diartikan sebagai warna alam yang menunjuk kepada Tuhan. Bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu memeluk salah satu agama yang diyakini kebenarannya. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ketiga, menghormati orang yang sedang beribadah. Keempat, melestarikan lingkungan alam sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi nilai-nilainya apa nih yang terkandung dalam sila pertama? Yaitu kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Selanjutnya kita ke sila kedua. Lambangnya apa? Ya, rantai. Nah, jadi apa nih maksudnya? Mata rantai itu berbentuknya ada dua ya, ada yang persegi, ada yang lingkaran. Yang persegi itu melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, jadi bagaimana nih pengamalannya di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau di lingkungan keluarga, contohnya saling menyayangi antara anggota keluarga, saling membantu pekerjaan rumah, menghormati kedua orang tua. Nah, kalau di lingkungan sekolah, contohnya hormat pada ibu bapak guru, saling menyayangi sesama teman, saling tolong menolong antar teman, dan bersikap sopan santun. Nah, di sini juga ada nih, kalau di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Memberikan bantuan kepada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit,
melayat tetangga yang meninggal, dan lain sebagainya. Kalau di sini nilai yang terkandungnya apa? Nilai yang terkandung itu yaitu kemanusiaan, persamaan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, di sini dijelaskan bahwa pohon beringin sendiri identik sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Nah, lalu ada akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Lalu pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana. Nih, akarnya yang ada di pohon ya, yang menjalar ke bawah, yang melambangkan sebagai negara kesatuan, yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam atau beragam. Penerapannya bagaimana di kehidupan sehari-hari? Contohnya, mencintai produk dalam negeri, lalu menghargai budaya daerah lain, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengakui kesalahan kepada ayah dan ibu, contohnya mengerjakan soal ulangan dengan kemampuan sendiri atau tidak mencontek, tidak mengambil barang milik orang lain, tidak melakukan curang dan sportif dalam bermain. Selanjutnya, sila keempat. Simbolnya apa? Nah, kepala banteng. Kita bahas ya, kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan musyawarah mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, padi dan kapas. Nah, padi dan kapas yang mencerminkan tangan dan sandang ini melambangkan sila kelima. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Maknanya, seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam aspek kehidupan. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-harinya apa saja? Yang pertama, bersikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sekian penjelasan dari materi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.